Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang disinggahi oleh penjahat Korea yang mana menurut data yang dihimpun dari kepolisian, terdapat 300 penjahat Korea yang kabur setiap tahunnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mereka masih melakukan aksi kriminalnya di negara tempat persembunyiannya. Pemirsa, kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang merupakan anak dari pengusaha kaya raya. Mungkin kekayaannya setara dengan APBD di salah satu negara Korea. Dia bernama Yonggi. Dia diajak oleh seorang pria yang bernama Jong-hun, yang mana Jong-hun ini mengajak Yonggi ke tempat tersebut untuk bertemu dengan pengusaha rental mobil besar, di mana apabila Yonggi bekerja sama dengan pengusaha tersebut, tentu akan menguntungkan bagi Yonggi. Bos rental mobil itu tidak lain adalah Kang Hae-sang. Ini manusianya. Kang Hae-sang bukanlah seorang pengusaha rental mobil. Dia tidak lebih dari penjahat sadis yang berniat menculik Yonggi, lalu meminta uang tebusan dari ayah Yonggi yang mereka ketahui tingkat kekayaannya di luar kewarasan manusia rata-rata. Dan Patrick persembahkan Round Up. Di Korea, kita diperlihatkan situasi yang sangat merusak kewarasan kita, di mana pihak berwajib di sana terlihat tidak berani untuk mengambil tindakan atas ditikamnya seorang wanita oleh pria paruh baya dengan senjata pisau yang sudah terkalung sempurna di leher korban. Dan ya, datanglah tokoh utama dari film ini, yaitu Ma Dong-suk. Dia adalah seorang detektif yang bermental baja dan memiliki kekuatan setara dengan Undertaker. Setelah melihat situasi di TKP, Ma Dong-suk memutuskan untuk menyelinap dari belakang toko. Tetapi aksi menyelinap itu dalam sekejap gagal karena Ma Dong-suk yang bertubuh gempal itu menjatuhkan beberapa barang yang ada di sana. Masa bodoh dengan menyelinap, Ma Dong-suk mencoba mendekati pria tersebut untuk bernegosiasi. Merasa terancam, pria tersebut menghunuskan pisau ke Ma Dong-suk, tetapi dengan sempurna Ma Dong-suk membanting, lalu membebaskan korbannya. Sangat simpel, membanting, lalu urusan pun selesai. Dari kantornya, Kapten memerintahkan Ma Dong-suk untuk ke Vietnam untuk menjemput 3 penjahat Korea yang salah satunya adalah Jong-hun. Dia secara sukarela mendatangi sebuah kantor polisi di Vietnam dan menyerahkan diri atas kejahatannya yang dilakukan di Korea pada masa lampau. Ma Dong-suk ditemani oleh sang kapten untuk melakukan penjemputan manusia-manusia berdebah ini. Tertipu Ma Dong-suk oleh kaptennya sendiri. Sang kapten yang dianggap mencurigakan karena tidak fasih berbahasa Inggris, maka dari itu mereka ditahan oleh kepolisian bandara Vietnam. Beruntung ada seorang petugas konsulat bernama Pak Chang-su. Dia datang di waktu yang tepat untuk menjemput mereka lalu menuju ke kantor konsulat. Di konsulat, Ma Dong-suk dikejutkan oleh banyaknya turis asal Korea yang hilang begitu saja tanpa terendus sama sekali jejaknya. Tidak ingin keluar dari tugas, kapten pun meminta Ma Dong-suk untuk menyimpan energinya karena mereka datang untuk mengurus Jong-hun yang ternyata si berdebah ini sudah berada di salah satu ruangan khusus di kantor konsulat. Salah besar ketika Jong-hun bersikap jumawa di depan Ma Dong-suk tanpa tahu seperti apa si Undertaker Korea ini menghajar penjahat. Ma Dong-suk memutuskan untuk melakukan interogasi kepada Jong-hun. Karena Jong-hun tetap tidak mau membuka suara, untuk itu Ma Dong-suk meminta sang kapten untuk menutup CCTV karena dia akan melakukan treatment yang kurang umum kepada Jong-hun. Setelah mengantongi informasi dari Jong-hun, Ma Dong-suk dan kapten pun segera pergi menuju apartemen di mana tempat Jong-hun tinggal. Yang mana Ma Dong-suk harus terkejut tipis saat menemukan seseorang yang tidak bernyawa lagi di apartemen itu. Melihat banyak kejanggalan, Ma Dong-suk kembali menemui Jong-hun untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Yang di situ Jong-hun akhirnya jujur bahwa dirinya sengaja menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh Kang Hae-sang.
Jong-hun pun bercerita sejak awal, apabila mereka bekerja sama dengan Kang Hae-sang untuk menculik Yonggi. Saat akan mengamankan Yonggi, pertikaian antar penjahat itu pun terjadi. Kang Hae-sang mengatakan kepada Jong-hun dan yang lainnya, mereka tidak lebih dari penjahat kelas bawah yang tentu saja hal itu menyulut amarah mereka. Yang ketika mobil sedang berhenti sejenak, Yonggi pun kabur dari mobil dan terpaksa Jong-hun dan kedua temannya pun turun untuk mengejarnya. Saat sudah tertangkap itulah muncul Kang Hae-sang yang ujuk-ujuk menebas Yonggi dengan muka datar. Sontak hal itu menimbulkan kemarahan bagi Jong-hun dan kedua temannya. Kenapa harus repot-repot membunuh? Padahal tanpa membunuh pun mereka bisa mendapatkan uang dari ayah Yonggi. Saat situasi sedang panas-panasnya, datang satu teman Kang Hae-sang yang langsung saja membunuh satu teman Jong-hun. Yang mana membuat Jong-hun tersadar bahwa Kang Hae-sang ini merupakan kriminal psikopat labil yang ringan tangan dan dengan begitu mudahnya ketika emosi langsung menyambit orang. Jong-hun yang sadar sekali bahwa Kang Hae-sang tidak akan segan-segan membunuhnya pun hanya bisa menurut saja ketika Kang Hae-sang menyuruhnya menggali kuburan untuk Yonggi. Saat Jong-hun akan mengubur Yonggi, Kang Hae-sang melakukan aksi yang di luar nalar kewarasan, yaitu memotong tangan Yonggi dan foto itu dikirimkan ke ayahnya untuk tetap meminta uang tebusan atas anaknya yang bahkan sudah meninggal. Memang seringan tangan itulah seorang Kang Hae-sang. Di konsulat, Jong-hun sendiri terus saja memohon kepada Ma Dong-suk agar secepat mungkin dipulangkan ke Korea karena Jong-hun sangat ngeri berada di Vietnam. Terlebih lagi dia merasa diikuti orang selama beberapa hari ini. Dia khawatir apabila dirinya menjadi target selanjutnya dari Kang Hae-sang. Beruntungnya Ma Dong-suk yang berhati lembut itu mau mengabulkan permintaan Jong-hun dengan satu syarat, yaitu Jong-hun harus memberikan alamat Kang Hae-sang kepadanya. Masih dari konsulat, Ma Dong-suk meminta teman-temannya di Korea untuk mencari tahu siapa sih sebetulnya manusia bengis macam Kang Hae-sang ini. Setelah itu, Ma Dong-suk dan kapten menuju ke alamat Kang Hae-sang yang diberikan oleh Jong-hun. Di saat mereka menggali tanah untuk mencari barang bukti, kapten dan Ma Dong-suk dikejutkan oleh penemuan dua mayat yaitu Yonggi dan satu lagi kemungkinan sahabat Jong-hun yang telah tewas dieksekusi Kang Hae-sang. Scene berpindah ke suatu rumah susun yang merupakan tempat tinggal Kang Hae-sang. Kang Hae-sang kedatangan puluhan pembunuh bayaran yang merupakan utusan dari ayah Yonggi. Mereka semua diutus oleh ayah Yonggi dengan misi yaitu menghabisi Kang Hae-sang. Itu merupakan sebagai perwujudan balas dendam karena Kang Hae-sang telah lancang membunuh putra kesayangan satu-satunya. Di dalam kediaman Kang Hae-sang, kelompok pembunuh itu tidak menemukan Kang Hae-sang. Mereka hanya menemukan sekoper uang dan emas milik Kang Hae-sang, yang mana mereka berinisiatif membawa semua uang milik Kang Hae-sang itu sebelum pergi. Ma Dong-suk yang nampak kesulitan mencari keberadaan Kang Hae-sang pun memutuskan untuk pergi ke tempat neraka dunia berada. Mana lagi kalau bukan kasino. Ma Dong-suk dan kapten kita pun mencari bos dari kasino konvensional itu untuk mencari tahu keberadaan Kang Hae-sang. Melihat bos kasino yang menodongkan pistol kepadanya tidak membuat Ma Dong-suk panik. Dengan penuh kelembutan, dia merebut pistol itu dan hampir mengulti bos kasino di sana. Tetapi belum sempat ulti itu terlepas dari tangan Ma Dong-suk, anak buah bos kasino itu memberi alamat terbaru Kang Hae-sang kepada Ma Dong-suk. Kembali ke kediaman Kang Hae-sang yang baru saja pulang dari nonton petualangan Sherina pun menyadari bahwasannya ada orang yang telah masuk ke rumahnya yang ditandai dengan puntung rokok yang masih berasap tepat di depan rumah Kang Hae-sang. Kang Hae-sang yang sadar keselamatannya terancam lalu masuk ke kamar mandi. Bukan untuk kabur, melainkan untuk melawan komplotan pembunuh bayaran tersebut.
Pertarungan jarak dekat ditambah keahliannya dalam seni mengolah parang nampaknya menjadi keahlian Kang Haesang dan rekannya, yang mana itu dibuktikan mereka sanggup menumbangkan semua pembunuh bayaran yang dikirim oleh Ayah Yonggi. Menggunakan ponsel salah satu pembunuh bayaran, Kang Haesang menelepon Ayah Yonggi untuk menanyakan, "Kenapa harta benda aku kalian curi?" Tidak puas dengan jawaban Ayah Yonggi, Kang Haesang dengan tegas akan mendatanginya ke Korea secara langsung untuk mengambil kembali uangnya dan bersilaturahmi dengan Ayah Yonggi. Berbekal alamat dari bos kasino yang telah diancam Ma Dong-suk tadi, tibalah Ma Dong-suk dan Kapten di rumah Kang Haesang. Sesampainya di rumah Kang Haesang, Ma Dong-suk dan Kapten dikejutkan oleh berserakannya manusia-manusia tak bernyawa di sepanjang lorong rumah Kang Haesang. Di saat menyisir rumah Kang Haesang, tiba-tiba sang kapten harus menerima belayan parang dari Kang Haesang, yang mana untuk pertama kalinya Kang Haesang bertemu dengan Ma Dong-suk. Kang Haesang dan satu temannya nampaknya belum bisa mengimbangi keganasan Ma Dong-suk. Sadar dengan hal itu, Kang Haesang pun memutuskan untuk kabur dari rumahnya sendiri, sedangkan satu temannya yang lain ditahan dan harus menerima bius konvensional dari Ma Dong-suk. Di rumah sakit di mana kapten kita dirawat, Ma Dong-suk dan kapten diberi informasi oleh pihak konsulat bahwasannya Vietnam akan mendeportasi mereka berdua, di mana hal ini disebabkan karena dua manusia ini telah membuat keonaran di negara Vietnam. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, Ma Dong-suk pun menemui rekan Kang Haesang yang dirawat di ruangan lain, yang di mana Ma Dong-suk menanyakan kemana Kang Haesang akan pergi. Dengan ancaman dan sumpah serapah yang ditujukan kepada teman Kang Haesang, akhirnya orang itu pun mau buka suara bahwa Kang Haesang akan ke Korea menggunakan kapal ilegal untuk membunuh Ayah Yonggi. Mendengar hal itu pun Ma Dong-suk dan kapten tidak keberatan untuk dideportasi. Sesampainya di Korea, sang kapten pun disambut oleh anak buahnya, yang mana sang kapten bersesumbar bahwasannya luka di pundaknya itu didapatkan saat duel dengan Kang Haesang dan puluhan anak buahnya. Tak mau mendengarkan bualan sang kapten lebih lanjut, Ma Dong-suk pun pergi menyambangi temannya yang merupakan mantan anggota gangster yang kini mendirikan kantor pialang saham, yaitu Jang Isu. Di sana, Ma Dong-suk meminta dengan kasar alias memaksa Jang Isu untuk mencari tahu tentang jadwal kedatangan kapal ilegal dari Vietnam dan juga informasi dermaga mana yang kapal itu akan singgahi. Dengan sedikit ancaman bola liar, Jang Isu yang awalnya menolak permintaan Ma Dong-suk akhirnya menuruti kemauan Ma Dong-suk. Berbekal informasi dari Jang Isu, pihak Ma Dong-suk pun dapat dengan cepat dan efektif dalam mengawasi CCTV di pelabuhan. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian menemukan sosok Kang Haesang tertangkap kamera saat sedang akan keluar dari pelabuhan. Tak tinggal diam begitu saja, Ma Dong-suk dan tim pun berinisiatif untuk menerbitkan DPO atas nama Kang Haesang. Sementara, Ayah Yonggi ternyata juga sudah mengetahui kedatangan Kang Haesang ke Korea. Dan dia berencana akan menyewa puluhan pembunuh bayaran untuk membunuh Kang Haesang. Sejenak kita akan berpindah ke sektor imigrasi. Kita diperlihatkan kedatangan dua orang Filipina yang merupakan teman dari Kang Haesang. Kedatangan mereka ke Korea merupakan undangan langsung dari Kang Haesang yang memiliki misi untuk membunuh Ayah Yonggi. Di kantor Kapolda, sang kapten dan Ma Dong-suk diminta oleh Bapak Kapolda sendiri untuk berhenti menangani kasus Kang Haesang. Karena apa yang mereka lakukan kemarin di Vietnam sungguh mencoreng citra kepolisian di Korea. Merasa masih yakin dapat menangkap Kang Haesang, Ma Dong-suk dan kapten memohon kepada Bapak Kapolda kesempatan satu kali lagi untuk memburu Kang Haesang. Mereka beranggapan apabila mereka berhasil menangkap manusia berdebah itu, nama dan citra dari kantor polisi ini dapat dipulihkan. Dengan penuh pertimbangan, Bapak Kapolda pun memberi kesempatan terakhir kepada Ma Dong-suk dan si kapten. Tetapi apabila gagal menangani kasus ini, mereka akan dipensiunkan secara dini tanpa tunjangan di hari tua.
Beres urusan di kantornya, Ma Dong-suk pun melayat untuk memberi penghormatan terakhir untuk Yonggi. Di mana di sana Ma Dong-suk bertemu dengan ibu dari Yonggi atau istri dari pengusaha kaya yang bernama Kim. Ibu Kim menghaturkan banyak terima kasih kepada Ma Dong-suk karena dengan keramahan hatinya, jenazah Yonggi dapat dibawa pulang ke Korea dan diserahkan kembali ke keluarganya. Selesai memberi penghormatan terakhir, Ma Dong-suk diminta untuk mencicipi hidangan dari keluarga Yonggi untuk membalas kebaikannya. Dari basement kita diperlihatkan kedatangan sebuah mobil yang dikendarai oleh teman dari Kang Hae-sang, di mana saat mereka akan masuk, mereka melihat mobil yang berisi banyak orang pembunuh bayaran yang nampaknya pembunuh itu disewa untuk memburu Kang Hae-sang. Tanpa rasa takut akan kalah jumlah, mereka berdua pun meringkus banyak orang sekaligus dengan hanya bermodalkan senjata jarak dekat. Di atas kita diperlihatkan ayah Yonggi yang akan pergi dari pemakaman anaknya. Namun setelah di dalam lift, sang ayah dikejutkan saat Kang Hae-sang memperkenalkan diri. Terjadi silaturahmi kekerasan jarak dekat yang terjadi antara pengawal sang ayah dan Kang Hae-sang. Bermodalkan mental yang lebih mumpuni, Kang Hae-sang mampu menumbangkan pengawal dan melukai ayah Yonggi sebelum pintu lift itu terbuka. Dari CCTV keamanan terkejut tak karuan saat petugas melihat ayah Yonggi dimasukkan ke bagasi oleh Kang Hae-sang. Melihat kejadian tersebut, unit keamanan pun menuju ke TKP untuk meringkus Kang Hae-sang. Tetapi naas, petugas itu seperti pihak berwajib di film-film India. Karena mereka datang di saat waktu yang sudah terlambat, yang mana Kang Hae-sang sudah berhasil kabur duluan dari tempat tersebut. Ibu Kim mendatangi kantor Ma Dong-suk untuk melapor bahwasannya dia dikirimi video oleh Kang Hae-sang yang berisi saat Kang Hae-sang men-trimming jempol suaminya, lalu Kang Hae-sang meminta tebusan sebesar 2 miliar dolar dan harus diserahkan Ibu Kim sendiri dengan hanya ditemani seorang sopir tanpa ada campur tangan dari pihak kepolisian. Bingung karena wajah Ma Dong-suk dan kawan-kawannya ini telah dikenali oleh Kang Hae-sang, Ma Dong-suk pun melibatkan Jang Isu untuk dipaksa menjadi sopir dari Nyonya Kim ini. Di luar dugaan, Ma Dong-suk tidak harus memaksa untuk meminta Jang Isu menjadi sopir dari Nyonya Kim. Membawa uang 2 miliar dolar di mobil, Jang Isu mulai hilang kesadaran dan nampak ingin sekali untuk memilikinya, yang mana dengan memiliki uang tersebut, Jang Isu sudah tidak perlu lagi bekerja dan hidupnya akan dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan hingga lansia. Selama perjalanan menuju ke lokasi yang telah ditentukan Kang Hae-sang, Ma Dong-suk telah menyiapkan strategi lain untuk menunjang penangkapan Kang Hae-sang, yaitu dia mengutus anak buahnya untuk mengikuti Ibu Kim kemanapun dia pergi, dan anak buahnya yang lain diutus Ma Dong-suk untuk menyisir kawasan pabrik terbengkalai yang dia curigai menjadi tempat persembunyian Kang Hae-sang. Tidak kalah cerdik, Kang Hae-sang juga mengirimkan 2 orang temannya untuk mengikuti pergerakan Ibu Kim dan memastikan bahwa Ibu Kim tidak membawa orang lain. Penyisiran anak buah Ma Dong-suk ternyata membuahkan hasil, di mana kita diperlihatkan anak buah Ma Dong-suk ini menemukan keberadaan sang pengusaha kaya tersebut. Dan saat menyelamatkan pengusaha itu, datang Kang Hae-sang yang mana dia langsung saja menusuk anak buah Ma Dong-suk di bagian perut. Polisi yang datang ke TKP membuat situasi bagi Kang Hae-sang kurang menguntungkan. Sadar kalah jumlah dan keahlian, Kang Hae-sang lalu kabur dengan menggunakan mobil untuk mengamankan diri. Di perjalanan, Kang Hae-sang memerintahkan kedua temannya untuk mundur karena polisi sudah mengetahui aksi mereka. Terjadi cekcok muluk antar mereka yang membuat mereka pecah kongsi, di mana 2 orang Filipina ini akan tetap mencegat Ibu Kim dan mengambil uang itu tanpa melibatkan Kang Hae-sang. Melihat mobilnya dicegat, Jang Isu mengarahkan mobilnya untuk masuk ke basement parkiran mall.
Melihat kejadian itu bukannya menyerah, tetapi dua orang tersebut ikut nyemplung juga masuk ke parkiran mal tersebut. Ibu Kim pun meminta supaya Jang Isu segera kabur saja dan meninggalkan uang tersebut di dalam mobil. Namun Jang Isu yang tidak ingin membiarkan uang sebanyak itu ditinggal begitu saja, yang mana dia memutuskan untuk berpisah dengan Ibu Kim dan lebih memilih mengendarai mobilnya kembali untuk kabur walaupun harus dihadang dua teman Kang Hae. Jang Isu akhirnya berhasil kabur dengan membawa uang satu koper penuh, sementara Ibu Kim sendiri terlihat dikejar oleh satu musuh, dan satunya lagi harus berhadapan dengan anak buah Ma Dong-suk yang sudah tiba di lokasi. Dua lawan satu tentu membuat penjahat itu dengan mudah dikalahkan, tanpa ada luka yang berarti dari pihak kepolisian. Di sisi lain, Ibu Kim yang masih dalam kondisi bahaya karena dikejar oleh penjahat yang lain, yang mana Ma Dong-suk tiba-tiba datang dan melawan penjahat tersebut. Tak ingin ditangkap oleh Ma Dong-suk, si penjahat itu terus saja melawan perlawanan tanpa tahu yang dia hadapi adalah seorang Undertaker di kehidupan nyata. Yang sudah jelas perlawanan dari penjahat tersebut hanya membuat dirinya diamankan oleh pihak kepolisian. Beralih ke pelarian Jang Isu di mana dia sempat dikejar dan diserempet oleh Kang Hae-sang. Tetapi dengan motivasi kaya mendadak, Jang Isu pun dapat lolos dari Kang Hae-sang dengan menggunakan taksi. Jang Isu yang sudah mencapai ke pelabuhan menghubungi rekannya untuk mencari kapal yang akan digunakan untuk kabur menuju ke Cina, di mana orang itu akan datang menjemput Jang Isu agar dia aman dari kejaran polisi. Bukannya dijemput oleh rekannya, Jang Isu dibuat terkejut setelah melihat Kang Hae-sang yang datang ke titik penjemputan untuk merebut uang tersebut. Jang Isu pun mulai menggertak Kang Hae-sang dengan pisau yang dibawanya. Tetapi setelah melihat parang legend milik Kang Hae-sang yang lebih besar, Jang Isu pun dengan begitu mudahnya kabur dan meninggalkan uang tersebut. Kang Hae-sang pun kabur menggunakan bis kota. Jang Isu yang mengetahui informasi tersebut karena dia telah mengintainya, berinisiatif untuk menghubungi Ma Dong-suk dan memberitahukan kendaraan umum yang digunakan Kang Hae-sang sehingga pelarian Kang Hae-sang pun diketahui oleh Ma Dong-suk. Di terowongan kota, Ma Dong-suk sendiri menyegat bis yang ditunggangi Kang Hae-sang, di mana dia dengan sopan untuk mempersilahkan semua penumpang untuk keluar bis, dikarenakan akan diadakan baku hantam secara dadakan di dalam bis tersebut. Parang andalan Kang Hae-sang sama sekali tidak membuat Ma Dong-suk gentar ataupun takut. Berbekal ikat pinggang yang terkepal di tangannya, dia dapat melawan Kang Hae-sang yang bersenjatakan parang, yang mana dari awal pertarungan ini terlihat sekali Kang Hae-sang bukanlah lawan seimbang dari Ma Dong-suk. Terlempar akibat tendangan Ma Dong-suk tidak lantas membuat Kang Hae-sang menyerah. Kang Hae-sang sempat menyerang dengan wiper mobil hingga melukai Ma Dong-suk. Jengkel dengan kelakuan Kang Hae-sang, Ma Dong-suk pun mengeluarkan skill 2-nya dengan membanting Kang Hae-sang di atas kemudi mobil. Nampak masih belum menyerah juga, di mana Kang Hae-sang sesumbar akan membunuh semua anggota keluarga Ma Dong-suk, dan sebelum melanjutkan sesumbarnya, Ma Dong-suk mengeluarkan ultinya yang membuat Kang Hae-sang tidak sadarkan diri. Setelah semua usai, Ma Dong-suk pun menghubungi Jang Isu untuk mengucapkan terima kasih karena tanpa dirinya Ma Dong-suk mungkin akan kehilangan jejak Kang Hae-sang, yang mana sebenarnya Jang Isu sedang dirundung kesedihan karena di akhir dia tidak bisa mendapatkan uang senilai 2 miliar tersebut. Berkat Ma Dong-suk dan timnya, kasus ini pun ditutup dengan Kang Hae-sang yang akan diadili di pengadilan, di mana Bapak Kapolda pun turut mendapatkan penghargaan atas kepemilikan aset dengan kualitas tinggi seperti Ma Dong-suk. Dan film pun tamat.
Film yang berakhir menyedihkan bagi Jang Isu. Bagaimana tidak menyedihkan? Jang Isu gagal mendapatkan 2 juta dolar secara cuma-cuma dari Ibu Kim. Khasanah dari film ini yaitu tugas atau posisi yang diemban bukan untuk dibanggakan, tetapi tugas atau posisi yang diembankan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Sekian video kali ini. Patrick beserta kru pamit. Bye-bye.